Kalau suka muncul senang sekali hatinya ini sekarang tidak ada. Kalau sudah datang di warungnya, kayak dia masih suka duduk. Terus suka bilang, pi belanjakan saya. Kalau kau yang datang itu, kau rajin pi belanjakan saya. Kalau saudaramu banyak pi bicaranya ada orang. Tapi kalau kau sasur langsung mau. Sakit sekali, kasihan Mi. Besok malam-malam ketujuhnya Mi kasihan Ina. Inilah Ina Mi. Mudah-mudahan kasihan amal ibadahnya diampuni ya Allah. Ina. Ini Mi suka Be. Ina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kau lambiari? Kagak ini apa Be? Bako. Hah? Hei. Bakoi. Dia sanggup batuk begini, dia sangka begini. Sari tahu. Bakoi. Saya ingat kasihan gue sama Inanggu, Be. Saya ingat mamaku. Saya baik begini, Be. Yoka. Masama Ji. Hei. Masama Ji juga. Iyo, Be. Jam Sampai Setia Riki. Sakit sekali kasihan Mi. Saya tidak ada di Setia Riki, dia pergi. Kalau dia sakit saya tidak pernah lepas. Kalau saya sakit saya terus yang jagai dia. begitu ke masalahnya. Kenapa pada waktu saya naik, waktu dia kasih lihat, dia kasih sehat saya, mungkin dah dia tidak mau pas saya pergi langsung dia drop lagi. Kirakan juga Sariki, so tidak Riki kasihan mamaku juga. Sadar Riki mamaku juga. Iya kasihan Be, sakit sekali. Datang tuh pas sholat subuh kasihan, meninggal di rumah sakit. Sakit Be, sakit sekali kehilangan Asna Be. Iyo. Sayang, semua cerita juga penderitaanku. Waktu saya masih kecil, meninggal bapakku. Tak, saya menikah juga. Suamiku, pas berapa tahun juga suamiku tak berkasus. Terus, pas lagi ada juga harapanku mamaku. Tak pergi juga tinggalkan saya. Sakit Karena Be. tempat di mana tidak ada, Karo tidak ada. Ada juga keluarga tuh, ada juga saudara, tapi kan tidak sama, toh tidak sama. Dimana kita memang kadang-kadang kan mereka berkeluarga juga toh, dan semua juga kita pergi minta bantuan. Kadang sama begitu memang. Itu Mi kehidupan di kita saya suka kembalikan, saya bilang semua itu pasti kembali, tapi namanya sakit. Cobanya kalau mereka sakit toh mama bukan tidak sakit, datang tiba-tiba sudah tidak dalami suara, langsung koma. Tidak ada tanda-tandanya, kasihan. Sama mamaku, dia cuma demam 2 hari, pas ketiga malam tidak ada, cuma demam saja, panas. Cuman sakitnya itu karena saya tidak ada di dekatnya, baru dia pergi. Ikut torhaipo daerah Setia Riki. Di ruang ICU toh, kan tuh malam saya temani, tapi Ebi udah minta pulang, tidak mau tidur. Akhirnya saya pulang, hanya subuh saya ditelepon sudah tidak ada. Sakitnya ya Allah. Sakit sekali, sakit. Itu saya bilang selama yang ada orang tua itu kasih teman-teman orang rawat babai kasihan. Kalau sudah terlanjur bilang
Datang mi waktunya baru sampai meninggal enggak ada mi, enggak bisa bangun kembali biar kopi menangis di kuburannya tidak akan dibangun. Sekarang tuh baru saya kan tinggal di rumahnya, tambah sakit. Kadang saya suka tunggu dia pulang, kadang tuh kalau saya pergi sama orang banyak, kadang juga saya cari di antaranya kayak saya cari mama aku begitu. Saya cari mama aku. Kadang saya kalau di rumah, kalau maghrib itu saya tunggu kan, setiap hari saya tunggu. Makanya itu sekarang kalau kita sholat, kita kirimkan doa itu utamanya Al-Fatihah, karena mereka itu juga makanan mereka tunggu. Sujudku kasihan itu. Sakit deh, sakit. Kedua orang tua aku kasihan saya, enggak ada. Gitu kita orang, kita kadang tidak tanda-tanda kita sudah, kadang juga ada tanda-tanda toh. Dia toh kalau sebelum mamaku itu meninggal, 1 hari sebelum meninggal, udah bersihkan kukunya, kadang udah mengeluh, dia bilang katanya toh, kenapa ini saya lihat kayak sudah bersatu nih langit dengan ini tanah kayak bersatu nih katanya, tapi tidak pernah bilang sama kita begitu, tapi kita tidak terlalu gubris. Tidak, padahal itu sudah pertanda itu. Ini tanda-tanda atau dela, lama wekomiu. Sudah mengeluh toh, tapi kita tidak karena itulah hidup kita. Kalau kita mau bilang ratapi terus tangis sih, dorong apa setengah mati juga kasihan orang, kita ikhlaskan kalau yang saja. ratapi tadi, hanya tadi juga satu. Enggak, masalahnya saya ingat itu, saya lagi biasa dia suka carikan saya kutu, biasa dia suka tidak ada yang semua itu tidak ada mi. Kalau saya 3 hari tidak ke sana toh, maka perautaleu. Iya, kadang ada begitu juga. Begitu, naik dulu. Saya mau songgi, kalau saya naik kan sudah anukan makan. Baru dia itu enaknya, bagusnya itu mamaku. Udah pernah dia itu mau sama cucunya kah, menantunya, anaknya, udah beda-bedakan. Berkau pal dodanya bapakmu tidak ada mi, mama bilang bapakmu. Tidak ada mi, saya alhamdulillah bapakku masih ada kasihan. Tidak ada mi kita. Iya, itu mi. Kita bersaudara saja baku sayang toh. Iya, bagusnya begitu, iya kasihan. Kita tidak mau itu mamaku tidak itu mau. Itu yang utama sekali. itu. Kenapa itu muka-mukanya kamu orang begitu? Kita lagi tertawa, lagi bahagia. Kenapa bisa? Habis sudah menangis. Kau tidak bisa lihat muka kalau habis menangis untuk datang bilang aku bertanya, kita kurus sekali suasananya kita. Apa yang kurang tangisi katanya berdua? Tangis sih kau. Kita yang baru kehilangan kasihan. Apalagi saya barusan 3 malamnya mamaku. Apasna? Curhat. Apa kau curhatkan kau menangis sama Ros? Air matanya kita barusan ini keluar. Apa yang kau curhatkan sambil kau menangis? Apa? Mamaku, dia juga mamanya datang itu. Oh, karena mata itu inamu? Iya. Wah. Kalau kayak kamu udah perlu kau menangis, Asna, nggak perlu. Allahu Akbar. Kau Abdi selalunya begitu, kau rusak suasana orang mau menangis. Bukan merusak suasana, Ros. Tapi Nana satu sifatnya. Tidak boleh begitu, Abdi. Dela Ros, kan itu Inggo Ros. Inggo otos selama notoro inamu, kau rawat. Kau dan minta sinele kau masakan bubur, toh? Tidak pernah telat itu makannya. Toh, iya nih dalo memang. Apa lagi saya? Aduh Asna, tehong kau itu inamu, mi arroy itu tono motuon, nggak pernah kau masakan. Kayaknya kok sentimen sekali sama Asna, kenapa kak? Bukan sentimennya Ros, tapi kenyataannya begitu. Ini dalo, ini memang bagus rekeno. Tenigo, tidak bagus sifat ini Ros ini anak selama masih hidup tuh mamanya. Mending dia kenyang duluan perutnya, mamanya terakhir tidak kasih makan. Apa? Kau bicara apa? Kita bertetangga, saya tidak tahu sifatmu. Memang menangis lain-lain. Tengok kau tidak tahu betul kayak dia. Asna, bikinkan saya air panas. Tidak ada? Tidak ada? Bagaimana kamu tidak tahu itu nama itu mamamu betul-betul teriak saya tono motu kok? Sekali ini anak ada suka. Hanggar kau suka tidak bagus. Oh Ros, kau bayangkan Ros. Kau tak durhakan yang dalam. Toh, coba ini Hasna. Hanya kesan orang tua dan minta saya diantar Rianu di kamar mandi. Aku noteni, aku mate. Ya Allah, jangan catat ya Allah. Jangan catat. Jangan catat ya Allah, jangan catat ya Allah. Jangan catat ya Allah. Padahal begitu perbuatanmu. Kau lihat lo tawa dia Ros? Ya Allah. Lepas polo ya Inano selama masa hidupnya, iya Igo.
aku pasti boleh. Nggak ada yang begitu, nggak ada sejarahnya Abdi, begitu. oke, no kan tidak bagus aku buka-buka aibnya orang. Oh, kino aib ini Oh putih, ini no hilang putih. Bahaya Oke, no aib ini, Ros. seumpama. Jadi suatu saat aib mau dibuka sama orang, jangan aku bilang kenapa. Ros, ini sekarang persoalannya bukan membuka-buka aib. Kalau kau menangis tuh, Ros, masuk akal, wajar. Karena kau pasti polai mamamu, penuh mata. Iya, dah, lo apa tau nah? Biar dari kau menangis darah, memang kau tidak akan pernah dimaafkan sama Tuhan. Memang kamu itu. Tidak ada kekuatan habis menangis. Ini ada kekuatan habis menangis itu begitu disifatmu kamu. Biar midaan, Udi. Lala tadi mu toy go. Kos Peter tuh membela dirimu. Atau tanam kopi no puasa. Berarti tangga Tinggo Ros. Memang kenyataannya begitu Dela Ros. Mas sudah tunggu pidu abi. Biar begitu kenyataan. Yang penting kan bukan kamu. Tidak maksudnya Ros saya. Kenapa dia datang di sini menangis? Apa tahu nah? Untuk apa kau sesali di perbuatanmu? Kan bukan sama kamu. Kau diam. Stop. Stop. Yang meraba aku. Jangan main. Amtona. Amtona DPS gitu. Kenapa kau selalu kau bulan puasa kasihan nih bulan puasa astagfirullah Allahu akbar. Bela. Aduh. Kadang-kadang cerita. Kamu juga. Aduh, tolong kreatif saya jangan Kau diampi dulu. Kau juga kalau tidak betul, enggak usah kau emosi. Kau tahu ini mulut perempuan kreatif ini. selalu kasih pekerjaan saya yang susah-susah kalau kayak begini. Bagaimana mau diramas? Kau dirampas terus kalau begitu modelmu. Kalau ini kan cuma dalam bagian dari skrip. Mana yang begitu hidup dengan kamu? Ada yang pihak masih boleh saya capek mian. Kita mau bersedih tidak jadi mi. Apa? Kau urus mamamu? Iya. Itu biar cica aku nope iya otika. Kalau kau pernah urus itu Tidak mamamu? kasih cica. Tidak pernah itu bagaimana? Tembe Rosa mau tidak tahu laki ingami non me pola bahau po. Olaika. Kita mereka itu nana hanu. Kata mereka itu nana ada alosipano. Ini biasa saja. Berarti kerja mendai kan ya wai mode ai. Mari bagaimana kada suka nurus si saya ihan Memang laki-laki tidak pekerjaannya begitu. Kadang uang jobmu kau tidak kasih mama pernah datang bilang astagfirullah boleh udah lari jobmu sesuap boleh kau ada roti tawar tidak ada itu Ros sudah ada ini Suko aku tidak ada apa perilakunya sama bapaknya sebelum meninggal. Suko aku. Tidak ada yang mau tahu nah jangan Enggak lah betul namamu ibu itu lah. Tidak jangan membalikan fakta orang sudah meninggal sudah bawa-bawa jangan bapakmu tahu. Stop jangan membalikan fakta Bapakmu sebelum meninggal jangan melanggar aturan skrip ya. Jangan menangis juga. Kau yang dibully. Kau yang mau dibully. Kau yang dibully. Kenapa kau mau bully saya? Nggak ada. Saya kalau syuting profesional, nggak ada. Halo pemirsa Usahando, bersama Amira di seputar usaha dan info. Temukan cerita di balik maraknya pelaku usaha. Zona untuk memperkenalkan dan menawarkan produk usahanya. Temukan inspirasi di dalamnya di program acara Usahando, hanya di TVRI Sulawesi Tenggara. Baru Ros kau tahu, coba kau bayangkan Ros, di mana ada simpan mata hatinya di boy-boykunya mungkin. Bepas komponen ada lo. Bakau itu napera. Kenapa muna itu? Dia pernah mau titip mamanya ada niatnya di panti jompo. Allahu Akbar, Asna. Oh, duduk bisa dan Asna. Baru Asna kau duduk pipi dulu, kau duduk pipi kalau suka betul jika nyata. Tidak betul. Ada juga pergi simpan di situ. Maku boleh aja, kalau lagi aku telepon itu dengan anu salah satu panti anu. Astagfirullahaladzim. Mau tahu mana mentura itu? Astaga, saya dengar salah satu pengurus itu panti jompo yang daerah bagian sana itu, nomor itu bagian sana. Nah, bagaimana caranya itu Asna? Kotanya bagaimana itu prosedurnya, prosesnya, cara-caranya untuk menitipkan orang tua di situ. Bagaimana kok bisa begitu kau takut Asna?
Kita sudah sadar gosok menangis betul saya Asna, menangis. nggak perlu kau ratapi Asna, nggak perlu kau menyesali, semua sudah terjadi. Mata itu tantak, mata itu inamu, tidak akan pernah lagi hidup Mas sebenarnya tadi ini kita tidak meratapi, kita cuma mengingat karena kan kita ingat Percuma kematian. kita ini orang pintar, orang cerdas itu enggak perlu laden yang kayak begini. Ros, orang pintar, orang cerdas. Baru mereka perbuatanmu kena sesuai. Kau tahu kan? Mamamu kau sia-siakan semasa hidupnya. Bahkan kau mau titip di panti jompo. Kau tahu kan? Kenapa tetangga lebih tahu anunya keluargaku? Bagaimana kita aku dekat itu rumah begini jadi kerjaku Memang laki-laki apa kerjanya memang ini. Langgai tadi video ini deh toh. Mau kau doi, ini mati amano gar no kau doi no. Tidak ada seperti itu. Moto. Mama bisa kasih habis. Pada aku pos boleh memang inaina. Oh, memang kamu itu. Terima kasih. Ini kode Iros. Tinggalkan syutingnya. Udah pulang ke kampung. Kita tahu orang itu. Mau kita apa? Pas boleh memang ikaina no. Main go. Moto. Biar doi jobmu bahkan sadisnya itu kau. Kau pergi bawa orang tua sudah semua pasti kita kembali. Biasa miskin Ros. Namanya orang tua aku tetap harus sama-sama dengan saya. Ma itulah ini memang. Dia. Nggak tahu ini di mana simpan pos kombonya. Posunya di mana simpannya ada dulu. Ih, bisanya itu kau mau titip orang tua mati. Ya Allah. Ya betul. Barek kau apa? Acting jiha ini. Kenapa kau terbawa sekali? Berapa tahun nah? Berapa dulu kok? Iya, metoku. Oh, Sajengkel. Udah betul. udah betul. Nenggiro ikan bawa. Te putarai nono nenggiro. Oh, Asna dikasih begitu anunya. Nggak ada ekspresi begitu meratapi dan menangis. Hei kau, Abdi. Enggak Nggak ada. Kalau saya mah tegar, udah memang udah siap untuk ini. Oh, berarti dah waktu meninggal bapaknya begitu. Jujur saya untuk segmen ini memang sudah siap. Sudah siap. Saya dia mau tatap mukanya dari Maaf tadi ya, menangis. anak yatim. Tapi saya lebih siap untuk segmen ini. Saya yatim Saya lebih kuat. piatu. Ya, yatim piatu. Ini yatim piatu dia. Aku piatu. Tapi kita kan berdua kita urusi kita punya orang tua. Alhamdulillah. Kalau dia mah tidak. Kalau dia tidak. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Ramainya ini jualan, ramai juga kamu orang musuh sangge. Iya, ini memang bukan musuh sangge ini. Apakah ini dibahas ini? Masalah kematian. Oh, Saya ingat kematian itu kan mamaku. pasti toh. Saya ingat mamaku karena barusan malam ketiganya kemarin muncul juga ini curhat. Enggak apa-apa. Pas misalnya saya lihat ada lagi meratapi mamanya. Oh, kalau meratapi nggak boleh. Begini. Jadi dalam agama itu mengingat kematian itu bagus, namanya zikrul maut. Kita menangis juga boleh. Jadi ada hadis itu, ada wanita ditinggal mati oleh suaminya, ya tak? Kemudian Nabi tegur dari belakang. Dia tidak lihat ini perempuan, dia bilang, kamu harus bersabar. Dia bilang itu janda, dia bilang, enak kau bukan kau di posisiku. Dia pulang Nabi. Artinya Nabi membiarkan toh, sahabat datang memberitahu, itu Nabi tadi yang ngomong itu. Akhirnya dia pergi minta maaf itu. Tapi itu artinya bahwa Nabi itu membolehkan orang bersedih. Jadi kesedihan itu boleh ditinggal mati ibu, ditinggal mati pasangan hidup itu. Tetapi jangan kemudian melewati 4 bulan 10 hari. Kalau setelah 4 bulan 10 hari itu, kalau bisa segera move on me. Tetapi kalau misalnya masih mengingat, menangis boleh. Yang penting jangan meratapi. Oh, berarti meratapi itu tidak boleh. Meratapi itu artinya kita itu tidak menerima takdir Allah seperti itu. Menangisnya meraung-raung sampai melawan. Ada kalimat-kalimat tidak ridho dengan kemudian ketentuan Allah. Oh, kayak si Asna ini Pak Ustadz. Menangis, meratap apa baru semasa hidupnya mamanya kita lapis pole. Dia Sudah bicara, iya sudah pertanyaan, enggak usah kau pergi mati dia. Dikasih janggung-janggung aja, dikasih janggung-janggung aja. Harus terima ya. Oh, berarti menangis saja tapi tidak usah istilahnya mengeluarkan kata-kata. Jangan mengeluarkan kata-kata yang seperti ingin kemudian melawan takdir Allah. Kenapa kasihan meninggal? Kenapa? Jadi sebenarnya Ustadz itu kematian di dalam Islam itu apa sebenarnya? Kematian itu kan babul qata. Kematian itu adalah pintu yang pasti harus dilewati. Tidak bisa itu babul hak dia. Tidak bisa kita itu tidak lewat di situ. Semua pasti lewat situ. Hanya antriannya yang beda-beda. Makanya dalam Quran itu kan likulli ummatin ajal. Setiap orang, setiap umat, bahkan umat individu itu ada waktunya. Fa iza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang tidak bisa. Sudah harus begitu. Jadi itu bagian dari skenario kehidupan yang harus kita terima. Karena ini kan hanya
salah satu alam yang harus kita lewati, begitu. Jadi biar kita sembunyi di bawah batu, di bawah ranjang. Kalau sudah jatuh yang namanya apa itu daun maut, daun maut. Jadi apa itu? Iya. Malaikat maut itu kan dia mencabut nyawa berdasarkan dalam hadis itu berdasarkan surat yang jatuh berupa daun dari daun itu kan. Setiap dia melihat ini tiba waktunya maka dia menjemput begitu. Jadi tidak ada orang yang bisa menghindar kalau sudah tiba waktunya. Makanya kematian itu kan kematian itu yang berlaku sebenarnya kalau itu kan surat Al-Mu'minun ayat 100 kata Allah, orang kalau meninggal itu wa mi waraihim barsahum ila yaumi yub'atsun. Kita dengan orang meninggal itu tidak putus hubungan, hanya barsahum. Barsahum itu bermakna dipele saja kalau dalam tafsir. Jadi pepokola pasia atau istilahnya toh pepokola pasia itu tidak boleh diartikan bahwa setelah 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, putus mi. Tetapi yang dimaksudkan pepokola pasia itu kita ikhlas mi dia mendahului kita. Makanya nama aslinya itu kan kalau kita di sini meharoa, tahlila, ya toh kita mengenang kembali sekaligus mengirimkan doa dan pahala. Sedekah pahala kita mudah-mudahan bisa sampai. Terus tanda-tanda datangnya kematian itu sakaratul maut ya. Jadi memang beberapa hadis itu mengatakan bahwa 40 hari sebelum tibanya ajal itu ada tanda-tanda. Makanya kita itu toh kalau mau pergi-pergi bawa kendaraan periksa juga dirimu. Karena kan indera itu ditarik terbalik. Misalnya toh ulama itu mengatakan orang itu kalau mendekati 40 hari kematiannya sering dingin itu bagian ubun-ubunnya kayak dingin lain-lain begitu. Maka pada waktu-waktu itu hendaknya kita itu mengurangi untuk keluar, lebih banyak berzikir di rumah. Ada juga yang mengatakan periksa itu kalau misalnya indera perabamu dan indera perasamu itu toh misalnya toh kita kalau pergi itu gosok kayak begini toh. Kalau bau, dicium kalau bau kamu pinsang berarti unsur tanah masih ada. Kan biasanya kalau diisi begini kayak tabakar toh, kayak bau tabakar toh. Diperiksa dulu. Jadi kalau tidak bau mie itu, maka kau duduk dulu perbaiki perasaanmu termasuk indera perasa kita itu berkurang. Kalau digaru-garu bagian atas itu, kalau hilang geli-gelinya itu berarti indera perasa kita itu tidak ada. Harus tenang dia, harus tenang di rumah. Jadi beberapa tanda-tanda itu bisa dibaca oleh ulama. Bahkan makanya nanti ada ulama itu dia gunting sendiri kain kafannya. Ada juga kemudian yang siapkan sendiri kuburannya. Ada yang beberapa orang itu yang bisa membaca dekat ini ajalku. Tetapi tepatnya pasnya di mana kamu mati, min aina tamutu, kemudian kapan tepatnya, bagaimana caranya. Tidak ada yang tahu begitu. Masih rahasia. Karos mungkin ada mau ditanyakan? Katanya itu tuh kalau untuk kita lanjutkan amal jariahnya kita punya orang tua itu kita bersedekah, kita niatkan untuk almarhum katanya begitu. Memang ada hadisnya itu iza mata ibnu Adam, kalau meninggal anak cucu Adam, in qata'a amaluhu, terputus amalnya illa salasa, kecuali 3. Yang pertama amal jariahnya. Jadi kalau ada jalan dia bikin mamam, jangan kau palang. Ada sumur dia bikin mamam, jangan kau tutup. Ada masjid yang dia wakafkan, jangan kau ambil lagi begitu. Yang kemudian berikutnya ilmu yang tafauha, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga waladun solihun yada'uhu, anak soleh kalau dia mendoakan. Tapi ada juga yang salah paham, dia bilang tidak sampai doamu itu hanya anak soleh saja. Ini keliru juga. Berarti kalau misalnya begitu, orang yang tidak ada anaknya meninggal, tidak demi guna-gunanya saudaranya, suaminya, istrinya, tetangganya. Tentu tidak begitu memahami hadisnya. Maksudnya ingkata amaluhu itu nanti tidak demi menyapu di sini orang tua. Tapi kalau mau putus itu tidak bisa putus. Karena ada riwayat begini. Sayyar bin Hasan mau pergi berperang. Putus, dia mau singgah minum, dia menimba toh. Pas dia menimba putus kepala timbanya. Dia turun ambil. Pas turun ambil ada suara. Dia tanya, jangan kau takut-takut saya ini. Saya ini mau pergi berperang. Kata kemudian suara itu, saya ini bukan setan. Bukan juga jin. Saya ini meninggal 2 tahun lalu wilayah Antokia. Sekarang wilayah Turki. Kenapa? Ditanya, kenapa kau bisa ada di situ? Dia bilang, saya ini meninggal. Harusnya sudah bebas setelah 40 hari. Tidak bisa bebas di penjara gara-gara saya belum bayar utang. Makanya toh kalau kita ditinggalkan keluarga kita, cek kembali itu jangan sampai ada utang yang tidak terbayar. Karena tidak bisa putus itu. Hubungan orang meninggal dengan orang hidup itu tidak bisa putus. Tidak akan pernah putus. Kecuali
Kalau dia ikhlaskan orang yang kita mengingatkan, kalau ikhlaskan. Itulah kenapa pada saat biasanya sambutan toh kita minta keikhlasannya, kasihan. Kalau diikhlaskan maka selesai dia. Kalau tidak maka utangnya itu orang mayit itu harus ditanggung ahli warisnya. Harus dibayar. Kalau tidak nanti di penjara itu dibawa tuh. Terus Pak Ustadz, mana yang lebih bagus kita mendoakan orang tua di rumah atau kita langsung ke kuburan? Kuburannya. Jadi memang dulu ada larangan pergi ke kuburan ya, terutama perempuan. Tetapi setelah itu dicabut oleh Nabi karena dulu itu orang pergi kuburan itu pergi menyembah. Kalau sekarang itu tidak menyembah tapi dia minta nomor. Kalau tidak bisa kepalanya buntutnya saja tidak bisa kalau begitu. Kayaknya pelaku ini ketawa-ketawa. Jangan begitu. Kalau begitu haram. Tapi kalau kau pergi zikrul maut, mendoakan, tidak apa-apa. Perempuan juga tidak apa-apa pergi ke kuburan. Yang penting jangan kau malu di atas kuburan. Kau betul-betul berdoa. Ya, berarti Ustadz ada memang hadis atau ayat yang memang menceritakan tentang kematian ini ya dalam Islam. Banyak sekali. Tentang apanya? Tentang apanya kematian? Kematian atau apa kayak begitu Ustadz? Jadi kematian itu kan begini. Kematian itu di dalam Al-Quran misalnya disebutkan sebagai al-maut. Al-maut itu kalau diartikan itu bukan selesai, bukan hilang. Makanya barsahung itu diartikan pemelek. Yang ada itu pindah alam. Jadi al-maut itu hanya salah satu pindah. Seperti orang dalam perjalanan itu kan. Artinya ada kehidupan lagi. Ada kehidupan berikutnya. Oh, iya. Jadi setelah ini ada namanya barsahum. Barsahum itu alam di bawah. Sebelum nanti akhirat. Nantinya kematian itu pasti dan semua kita nanti pasti harus melewatinya. Ini saya masuk kesimpulan ya. Iya. Semua kita nanti itu pasti mati dan setiap kematian itu pasti menyimpan kesedihan bagi orang-orang yang ditinggalkan. Makanya tetangga-tetangga itu justru kalau ada yang bersedih, kita harus temani supaya berbagi duka. Dan setiap nantinya kita itu ada kesempatan, maka wajib kita mendoakan orang yang meninggal. Bahkan kalau bisa berkirim pahala. Kirimkan bacaan surah Al-Quran, Al-Fatihah, surat Yasin. Untuk apa? Untuk mendapatkan kemudian uang belanjanya di sana istilahnya toh. Jangan hanya kalau ada yang tanya boleh kau Ustaz doakan saja ya Allah kasih penerangan kasihan inaku. Bisa begitu bisa sebenarnya. Cuma di bawah ini kok kira hanya mau malu kah penerangan saja di bawah dibutuhkan. Orang mau belanja juga di bawah toh. Sehingga kalau bisa kirim gelondongan, kirimannya itu berupa bacaan-bacaan Al-Qur'an. Sastra lisan penuh makna.